ini juga banyak yang belum paham ya. Padahal kalau teman-teman mau buka lagi buku KIA-nya, di situ ada porsi makan untuk ibu hamil selama 1 hari ya. Kebutuhan protein hewani itu sehari paling nggak makan 4 porsi Mbak Denin. Yang dimaksud 4 porsi itu gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat RSU Unmu Jember, selamat datang di Prima, podcast informasi masyarakat sehat RSU Unmu Jember, sebuah platform kesehatan yang akan membahas tentang serba-serbi kesehatan bersama narasumber kami. Nah, Sobat Sehat, seperti yang kita tahu, kehamilan merupakan sebuah proses dalam kehidupan yang selalu kita tunggu-tunggu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang makan sehat ketika ibu hamil menjalani dengan kehamilannya bersama narasumber kami, yaitu dengan Dr. Dewi Ayu Astari Paramita, spesialis obstetrik dan ginekologi, magister kedokteran klinik. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Deni. Oh iya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa dokter hari ini? Baru operasi barusan. Oh alhamdulillah. Ini sih dokter, saya selalu penasaran ya dokter ya. Dokter Dewi ini kan selalu mengedukasi setiap hari, ketemu dengan berbagai macam pasien. Itu gimana sih dok rasanya? Rasanya seru, senang, apalagi kalau pasiennya suami istrinya tuh excited ya. Banyak tanya harus gimana menghadapi kehamilannya. Kadang juga gemes juga kalau misalnya ada pasien-pasien yang acuh tak acuh gitu ya, kayak ya udahlah hamil, ya udah lewat aja, ntar lahir ya udah lahir aja, itu ada gemes-gemesnya juga sih. Iya, ini mengedukasi setiap hari hal yang sama ya dok ya. Oke, ini dok, ada titipan pertanyaan dari bapak-bapak dokter. Apa tuh? Sebenarnya ngidam itu ada nggak sih dok? Dan dari menurut kesehatan tuh bagaimana dokter? Iya, sebenarnya sih ngidam itu cuman ya psikologis aja ya sebenarnya. Memang wajar banget kalau ibu hamil itu terutama di trimester 1 ya, karena betul. Kondisi lonjakan hormon kehamilan yang nggak stabil, terus juga ada mual muntah juga ya, jadi makan juga pilih-pilih ya, jadi wajar banget kalau kadang-kadang mungkin ada keinginan-keinginan atau tiba-tiba ada perilaku-perilaku yang kayaknya agak-agak aneh gitu ya, ada yang mungkin ngidamnya apa, buah-buahan yang nggak musim, atau juga kadang juga ada yang tiba-tiba nggak suka sama bau suami sendiri ya kan. Nah itu wajar aja sih, tapi sebenarnya secara medis nggak terlalu ada spesifik penyebabnya gitu, jadi lebih ke faktor psikologis aja. Oke, faktor psikologis. Dokter Dewi, ini tadi kan menyebutkan tentang pilih-pilih makanan ya dokter. Kalau misalkan memasuki trimester pertama, kehamilan awal, ini kan masih banyak ibu-ibu yang memang dengan pengaruh hormon itu makanannya masih pilih-pilih. Sebenarnya sejauh mana atau sampai batas mana sih kita masih boleh pilih-pilih makanan dokter? Oke, kalau selama trimester 1 ya 12 minggu pertama, kadang mual muntah tuh ada yang sampai benar-benar nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu ya. Kalau saya selalu menginformasikan ke pasien dan keluarga bahwa si ibu ini silahkan aja mau makan atau minum apapun yang bisa masuk apa gitu, karena beda-beda ya tiap ibu hamil. Ada yang masih bisa makan nasi, ada yang sama sekali nggak masuk, ada yang cuma masuk roti atau mungkin biskuit ya, atau ada yang cuma bisa buah aja, kadang nggak bisa minum, harus minumnya yang ada rasa-rasa gitu ya. Jadi di trimester awal sih silahkan semampunya, sebisanya yang bisa masuk apa. Selama masih bisa makan, masih bisa minum, nggak ada masalah, belum butuh perawatan kayak di rumah sakit ya, harus diinfus gitu, enggak. Selama masih bisa makan minum, dan itu pun bebas lah selama di trimester 1. Nanti udah mual muntahnya hilang, masuk trimester 2 baru kita gaspol nih nutrisinya apa-apa aja yang dibutuhin selama kehamilan gitu. Oke. Nah, baik dokter. Ini tadi kan untuk pilih-pilih makanannya boleh di trimester pertama ya dokter, 12 minggu pertama. Kemudian kalau sudah mulai enak nih dok makanannya, sekarang kan jajan sudah mulai beragam ya dokter ya di luar sana ya dokter. Sebenarnya ibu hamil tuh masih boleh jajan nggak sih dok? Ya, jadi kalau udah masuk trimester 2, nah ini aku mau masukin info sedikit nih Mbak Denin. Jadi kita harus tahu dulu nih, modal berat badannya selama 9 bulan itu boleh naiknya berapa kilo ya. Dari situ kita baru bisa menentukan pola makannya boleh sebebas apa nih si ibu hamil ya. Teman-teman ibu hamil yang mengawali kehamilan dengan kondisi kurus tentu berbeda sama teman-teman ibu hamil yang mengawali kondisi
kehamilan kondisinya gemuk atau bahkan obesitas. Iya. Teman-teman yang kurus selama 9 bulan boleh naik sampai 18 kilo bahkan ya. Nah, tentu pilihan makannya jadi lebih beragam dibandingkan teman-teman yang memulai kehamilan di kondisi kegemukan atau obesitas. Jadi kalau tadi pertanyaannya masalah jajan, kalau teman-teman sekalian mengawali kehamilan dengan kondisi gemuk atau bahkan obesitas, nah itu harus dipilih-pilih ya. Jajan boleh, tapi utamakan kebutuhan protein hewaninya dulu, penuhi kebutuhan protein nabatinya dulu. Nah baru tuh sisanya kalau misalnya masih ada space ya, di hari itu boleh sesekali jajan silahkan, tapi nggak yang tiap hari gitu ya. Mengingat tadi jatah naik berat badannya setiap ibu hamil itu beda-beda. Oke. Baik dokter, berarti PR-nya ibu hamil ini dari awal kehamilan ini harus sudah mengetahui berapa boleh naiknya selama kehamilan tersebut. Nah, padahal ketika kita hidup ini ya dokternya, misalkan ada bude, ada ibu mertua atau bahkan ibu, biasanya kan selalu bilang, makannya yang banyak dong, karena kan ini yang makan 2 orang. Nah, tanggapan dokter dengan skema seperti itu seperti apa dokter? Ya, jadi mitos ibu hamil harus makan untuk 2 orang ya. Iya, nah betul. itu juga harus diluruskan sih. Sebenarnya ibu hamil di trimester 2 sama trimester 3 itu hanya butuh tambahan kalori per hari itu 300 sampai 500 kalori Mbak Denin. 300 kalori itu sebenarnya bisa kita wujudkan sebagai makanan yang beraneka ragam ya. Iya, Tapi kalau betul. misalnya mau dihabiskan untuk kerupuk putih yang bulat itu ya, Iya. itu cuma habis 2 keping kerupuk ya saja. kan. Nah makanya sebaiknya ibu hamil terutama di trimester 2, trimester 3 itu fokus dulu ke kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan janin itu apa. Tadi saya sebut janin itu butuh ya karbohidrat, butuh tetap. Yang kedua protein hewani, kemudian juga protein nabati, sayur, buah ya. Kalau di buku KIA itu mungkin teman-teman nanti bisa buka lagi di rumah. Minyak dan gula itu ada di peringkat paling bawah. Jadi memang harus dibatasi konsumsinya ya. Jadi makan untuk 2 orang itu udah jelas mitos. Oke, baik dokter. Baik dokter, di depan dokter Dewi menjelaskan tentang kebutuhan protein pada ibu hamil. Sebenarnya kebutuhan protein pada ibu hamil itu seperti apa sih dokter? Ya, ini juga banyak yang belum paham ya. Padahal kalau teman-teman mau buka lagi buku KIA-nya, di situ ada porsi makan untuk ibu hamil selama 1 hari ya. Kebutuhan protein hewan itu sehari paling nggak makan 4 porsi Mbak Denin. Yang dimaksud 4 porsi itu gimana sih? Kita makan telur 3 butir, itu baru lunas 1 porsi. Baru lunas 1 porsi. Betul. Atau contoh lainnya kita makan ayam 1 ons ya, potong paha, kentung sama paha atasnya tuh. Nah itu juga bisa mewakili 1 porsi. Atau ikan 1 ekor ya, kayak mungkin lele atau ikan kembung 1 ekor, itu lunas 1 porsi. Nah sehari kita butuh 4 porsi. Nah sebenarnya kalau dilihat 4 porsi banyak banget ya. 4 porsi protein hewani nggak harus kok dimakan oleh ibu hamil sebagai temannya nasi di piring. Jadi boleh dicicil sebagai snack. Makanya saya juga sering pesan ke ibu hamil kalau cari snack yang ada protein hewaninya. Jadi dibandingkan kita ngemilnya snack kayak yang tepung-tepung aja ya, misalnya apa tuh kayak cireng gitu ya, atau seblak mie gitu ya yang isinya cuman tepung aja. Lebih baik cari snack yang ada kandungan protein hewaninya supaya utang 4 porsi ini bisa cepat lunas gitu. Protein nabati juga kita butuh sehari 4 porsi. Wah, oke. Nah, ini dokter, kalau misalkan nih dokter, maksudnya sudah terlanjur gitu ya dok, pola makannya mungkin di awal belum begitu dinilai gitu ya, kemudian overweight akhirnya, kemudian berat badannya tertafsir sudah lebih daripada usia kehamilannya dok. Terus kemudian disarankan, wah ini harus diet nih. Nah diet yang benar tuh seperti apa dokter? Oke, kalau udah terlanjur berat badan janinnya lebih besar dari usia kehamilannya, ya sebenarnya dietnya itu kalau untuk ibu hamil ya, diet itu bukan mengurangi porsi makan gitu enggak ya, tapi memilih apa yang dimakan. Sebenarnya simpel aja, cukup stop aja semua makanan-makanan yang nggak dibutuhkan ya. Betul. Ada 3 nih, 1 gula,
Iya. Semua minuman yang manis-manis ya, coklat, es krim. Mungkin kalau beli jus ada tambahan susu kental manisnya ya, Iya. es dawet mungkin atau es campur, pokoknya semua yang ada gulanya tuh itu sebaiknya di stop. Yang kedua, stop juga semua makanan-makanan yang berbahan tepung. Nah, mungkin ini yang agak susah Iya, ya Mbak Deni betul. ya. Kerupuk, keripik, Iya. gorengan, terus apalagi tuh yang tepung mie, Iya, betul. roti ya. Iya. Jadi gula, tepung itu di stop aja. Iya, betul. Yang ketiga, minyak. Semua makanan yang digoreng terendam minyak itu juga kalorinya jadi double. Betul. Jadi untuk teman-teman yang dapat warning ya, nih Bu, ini bayinya udah kegedean nih, harus diet gitu ya. Coba di stop aja dulu makanan-makanan yang sebenarnya kita nggak butuhin banget gitu. Gitu aja sih. Berarti anggapan untuk diet itu berarti harus mengurangi segala porsi makannya, itu salah ya dokter ya? Kurang tepat mungkin ya. Kurang Jadi tepat. bukan mengurangi porsi makan, tapi lebih ke memilih Memilih lah makan makanan. yang kita butuhkan, stop yang kita nggak butuhin gitu. Oke. Berarti dari awal sampai dengan akhir kehamilan itu sangat penting sekali untuk menjaga pola makan ya dokter ya? Betul. Nah, sebenarnya dokter, kebiasaan seperti ini tuh apa bisa diwariskan ya dok? Maksudnya ketika pola makan dari kehamilannya seperti itu, ketika bayi lahir itu apakah ada hubungannya sih dokter? Ya, ini menarik ya. Itu yang harus diketahui sama semua ibu hamil, karena sebenarnya bukan masalah yang dimakan itu nanti kita wariskan ke anak, enggak ya, tapi lebih ke apa yang kita makan. Kalau misalnya berat badan berlebih dan lain sebagainya, itu juga meningkatkan resiko berbagai macam penyakit ya, preeklamsia, tekanan darah tinggi, diabetes dalam kehamilan. Nah, si penyakit ini loh Mbak Denin yang bisa diwariskan ke janin dalam kandungan, akan memberikan dampak jangka panjang yang luar biasa. Bayi yang dikandung juga bisa mengalami tekanan darah di kemudian hari, penyakit jantung dan pembuluh darah, obesitas, ketidaksuburan dan lain sebagainya. Itu ternyata dampaknya panjang. Jadi nggak cuman selama 9 bulan ini aja. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu hamil setelah tahu kalau ternyata segitu luar biasanya ya efek apa yang dimakan ibu hamil selama 9 bulan hamil tuh, harapannya ya bisa lebih aware lah sama kondisi kehamilannya. Oke. Berarti ini dokter, kalau misalkan nih dokter sudah terlanjur nih dokter ya, maksudnya sudah running dalam kehamilannya gitu. PR dari sisa kehamilannya selain memilih makanan yang dimasukkan di dalam tubuh, apa nih dokter? Oke, PR-nya sebenarnya nggak jangan nunggu kalau udah telat ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih di trimester 1 atau mungkin yang belum hamil ya, ini boleh disiapin dari sekarang. Nomor 1 tadi memperbaiki pola makan ya. Betul. Yang kedua, olahraga. Ibu hamil itu wajib olahraga 150 menit per minggu. Jadi kalau di total tuh seminggu 2,5 jam itu minimal, itu udah cukup. Betul. Nah, tapi olahraga ini ada baiknya disempatkan meluangkan waktu sendiri untuk berolahraga ya. Banyak ibu-ibu hamil yang mungkin aktivitas sehari-harinya berkegiatan ibu rumah tangga, membersihkan rumah, masak, mengurus anak gitu ya. Itu tidak termasuk dalam aktivitas olahraga ibu-ibu sekalian. Jadi tetap harus meluangkan waktu paling nggak 30-45 menit per hari untuk ya minimal jalan kaki, itu udah cukup sih. Kalau misalnya Dok suka renang atau mungkin treadmill, nge-gym gitu ya, itu boleh banget dilanjutkan selama hamil untuk menjaga berat badannya supaya ideal, sama supaya juga janinnya bisa tumbuh kembangnya bisa sehat. Oke. Satu lagi terakhir dokter. Ini bagi sobat-sobat sehat di rumah ya yang ingin mempersiapkan kehamilannya nih, dokter, pesannya apa dok? Oke, buat sobat sehat yang sedang mempersiapkan ya, sedang merencanakan, sedang mempersiapkan tadi, jaga supaya berat badannya bisa seideal mungkin ya. Kalau misalkan yang kurus, ada baiknya ditingkatkan massa ototnya. Kalau teman-teman yang mungkin sekarang ada di kondisi kegemukan atau obesitas, alangkah baiknya untuk menurunkan dulu berat badan, karena gimana-gimana kegemukan dan obesitas itu menurunkan kesuburan. Nah, jadi untuk mengawali kehamilan yang sehat tentu bisa diawali dengan tubuh yang sehat juga. Jaga pola makan, olahraga. Oke. Untuk vitamin dokter, mungkin ada yang perlu dikonsumsi mungkin? Oke, kalau vitamin untuk teman-teman yang merencanakan kehamilan, nomor 1 jelas asam folat ya. Asam folat boleh start di 400 mikrogram ya, atau nanti bisa konsultasi sama dokter kandungannya. Terus juga yang kedua vitamin D3, itu juga bagus untuk kehamilan ya. Asam folat, D3, yang lain mungkin ya multivitamin. Yang daya tahan tubuh. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter, menarik sekali hari ini.
Nah, Sobat Sehat semuanya, bagi Sobat Sehat yang pertanyaannya belum sempat terjawab dari awal sampai dengan podcast tadi, boleh teman-teman semuanya tulis komentarnya, nanti akan kami jawab di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin konsultasi langsung, boleh nih datang di RSUM Jember di jadwalnya hari Senin sampai dengan Jumat ya dok. Betul. Ya? Jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Nah jangan lupa Dokter Dewi juga memiliki cookpad yang di situ ada resep-resep ya dokter ya. Resep-resep protein untuk makan sehat. Boleh dicontek. Iya, Dirikuk ya. Dirikuk untuk melengkapi diet yang bagus untuk bunda-bunda sekalian. Nah, untuk bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk selalu mengikuti semua sosial media kita yang ada di bawah ini. Di situ akan banyak sekali program-program terkait dengan kehamilan dokter. Ada senam sehat kita setiap 2 minggu sekali. Kemudian ada persalinan talbinah syar'i, kemudian ada SCR syar'i dokter, dan ada pembuatan akta setelah melahirkan di RSUM Jember. Nah, harapannya semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan pada ibu semuanya dan dapat menjalani kehamilannya sampai dengan akhir dengan yang menyenangkan. Baik Dokter Dewi, terima kasih sudah hadir hari ini. Sama-sama. Semoga selalu sehat dokter dan selalu Amin, semangat amin. edukasi ibu-ibu hamil ya dokter ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Bersama RSUM Jember, layanan keibadahku tulus dengan sepenuh hati. Prima dari kita untuk hidup lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.